Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan mulai belajar sorof ya. Jadi baik yang sudah selesai Al-Munir level 1 atau level 2, ataupun yang belum, tidak apa-apa, ikut aja. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan kelas sorof ini juga nahu. Kalau yang belum selesai bisa diselesaikan yang di hari Sabtu ya. Baik, sebentar saya cari dulu file PDF-nya supaya bisa di-share di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang ilmu syaraf. Apa itu ilmu syaraf? Nah, ilmu syaraf itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kalimat. Nah, dari bentuk dasar, bentuk asal, itu bahasa bentuk kata itu dalam istilah syaraf namanya sigoh. Dari sigoh yang asal, bentuk kata yang asli, dirubah ke berbagai bentuk kata, berbagai sigoh, sesuai dengan makna yang ingin dicapai oleh si pembicara. Jadi sorof itu merubah-rubah bentuk kata. Contohnya misalnya ada satu kata, misalnya nasrun pertolongan. Nasrun pertolongan. Nah, dari kata pertolongan ini bisa ini pertolongan ini bentuknya, sigohnya adalah masdar. Masdar itu adalah kata yang menjelaskan tentang peristiwa tapi tidak disertai waktu. Nasrun pertolongan kita bisa rubah ke fi'il madhi. Nasoro berarti telah menolong. Ke fi'il mudhari yansuru sedang atau akan menolong. Orang yang menolong nasirun. Dibentuk ini namanya isim fa'il. Yang ditolong mansurun. Dan ini namanya isim maf'ul. Unsur tolonglah. Ini namanya fi'il amr gitu. Jadi dirubah-rubah dari kata dasar ini, kata dasar nasrun, dirubah-rubah ke berbagai kata, berbagai bentuk, berbagai sigoh, sesuai dengan makna yang ingin diraih oleh si pembicara. Jadi intinya sorof itu merubah-rubah bentuk kata. Contoh misalnya ja'a datang siapa misalnya datang em, al-alimu datang orang alim itu. Nah, kalau dari sisi nahu kita berbicara tentang kedudukan al-alimu ini berkedudukan sebagai Ul. fa'il, Fa'il. sebagai fa'ilnya ja'al alimu. Orang alim itu datang. Tapi kalau dari sisi ilmu sorof, kita ini menelaah al-alimu itu asal katanya berasal dari apa.
Kemudian bisa dirubah ke ada berapa model perubahan. Kalau alimu misalnya dari kata alima, kata dasarnya. Dari fi'il madinya alima. Kita rubah alima, ya'lamu. Alima telah mengetahui, ya'lamu sedang atau akan mengetahui, ilman pengetahuan. Bahwa alimun orang yang mengetahui. Ma'lumun yang diketahui. La ta'lam jangan kamu ketahui. Ulima diketahui. Yu'lamu diketahui. Gitu. Ma'lamun tempat mengetahui, waktu mengetahui gitu. Jadi dirubah-rubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Itu kalau sorof gitu. Berbeda dengan nahu, pembahasannya berbeda. Bisa difahami intinya dari akar kata ini kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Nanti sorof ini mempelajari pola-polanya, bagaimana perubahannya, bagaimana cara membuatnya. Nah, itu sorof. Bisa difahami, khonafat? Insya Allah. Insyaallah ya, itu. Nah, objek kajian ilmu sorof itu adalah fiil yang karena sorof itu merubah-rubah bentuk kata, ya tentu objek kajiannya itu fiil yang berubah-ubah, juga isim yang berubah-ubah. Kalau isim yang tidak mengalami perubahan, yang mabni, ya tidak akan dibahas oleh Ibnu Sorof. Misalnya, huwa kan mabni. Nah, ini tidak akan dibahas dalam ilmu sorof. Gitu. Apakah huwa itu jadi hui, ataupun jadi hawu, ataupun jadi wahu, ataupun jadi apa. Tidak akan dibahas. Karena isim mabni, itu jadi yang dibahas itu isim yang mu'rob. Nah, fiil juga fiil yang bisa ditasrifkan, bisa dipindah-pindahkan. Tadi nasoro jadi yansuru, jadi unsur. Itu fiil yang bisa dibahas. Kalau fiil yang jamid, yang kaku, yang tidak bisa ditasrif, itu nggak akan dibahas. Seperti laisa fiil madi, tidak ada fiil mudhari'nya, tidak ada fiil amrnya. Gitu. Jadi kesimpulannya yang kedua, objek kajian ilmu sorof adalah isim yang mu'rob, yang berubah-ubah. Juga fi'il yang mutasarrif yang bisa ditasrif. Kalau isim mabni tidak dibahas. Fi'il jamid yang tidak bisa berubah. Itu tidak dibahas. Saya difahami, ikhwan akhwat. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian masalah wazan dan mauzun. Nah ini kita mau bahas wazan. Saya mau bikin di sini. Wazan itu secara bahasa itu timbangan. Nah di sini. Saya bikin dulu ini. Belum kelihatan, Ustadz. Belum. Belum. Wazan ini. Al-waznu wazan. Wazan itu secara bahasanya timbangan. Maksudnya itu eh, pola kata yang dirumuskan oleh para ulama untuk apa? Untuk agar kita bisa mengklasifikasikan kata-kata yang sejenis. Ya. Kalau huruf asli tiga, ini kita bikin. Kalau huruf aslinya tiga, ya huruf asalnya tiga, nanti wazannya atau pola katanya yang dibuat oleh para ulama itu disimbolkan dengan huruf fa, satu, Ain. ain, dua, ketiga, Enam. lam. 6. Fa
ain, lam. Nanti harokatnya ngikutin. Contoh, nah di sini ada isim. Saya punya kata, saya punya kata kolamun. Wazannya apa kalau gitu? Ini kolamun itu kata yang sebenarnya yang dipakai sehari-hari. Kolamun itu artinya pulpen. Sekarang kita mau merumuskan polanya, wazannya. Kolamun itu berarti wazannya apa? Kol, Fa'alu. Fa, Fa'alun. a, lun. Fa'alun. Kolamun berarti wazannya fa'alun. Ko itu fa-nya, la itu a-nya, mun itu kolamun fa'alun. Bisa difahami? Bisa, insyaallah. Kof itu fa-nya, lam itu a-nya, mim itu lamnya. Kolamun fa'alun. Jadi kalau ditanya, kolamun pulpen itu wazannya apa? Polanya apa? Polanya fa'al. Boleh nggak Bapak Ibu merumuskan bentuk lain? Ah, saya mah nggak mau rumusnya jangan fa'ala lah. Saya pengen bak tak saja. Ya boleh-boleh saja. Ah, tapi dipakai nggak oleh para ulama di situ masalahnya. Jadi karena para ulama sudah sepakatnya fa ain lam, sudah kita ikut saja. Berarti tinggal disejajarkan qaf itu fa-nya, lam itu ainnya, mim itu lamnya. Bisa difahami. Berarti qalamun wazan fa'alun. Itu. Nah, dengan adanya wazan ini, oh wazannya fa'alun. Kita bisa mengumpulkan kata-kata yang sejenis. Satu bentuk, satu model. Misalnya saya mengatakan kumpulkan kata isim dengan wazan fa'alun. Contoh kolamun, pulpen. Apalagi? Bulan bahasa Arabnya apa? Komarun. Komarun, bulan. Itu satu pola, satu wazan. A, A, U gitu. Tuh, dua, tiga. Komarun, kolamun. Tuh. Apalagi yang kira-kira wazannya sama. Fa'alun wazannya. Kalau Dari Sun. itu A, I, U. Ini A, A, U. Oh, tahu. Kalau dari Sunda, Fa'alun. apa? Fa'alun. Alamun. Bendera. Ah, Alamun. alamun, bendera. Betul. Alamun. Tolabun. Apalagi? Tolabun. Tolab. Ah, betul. Tolabun. Pencarian. Betul. Apalagi? Jamalun. Jamalun. Ah, apa artinya jamalun? Dan unta. Onta Jamalun. Jamalun. Kalau nama orang gimana? Ada namanya Jamaluddin. Nulisnya gimana? Nah, kasih alif ya. Jamaluddin keindahan agama. Jangan salah nulis. Kalau Jamaluddin onta agama. Salah. Pakai alif. Jamaluddin. Nah, kita kan sering dengar tuh nama orang Jamal. Jamal itu nulisnya kalau diarabkan kasih alif. Jamal artinya indah. Kalau nggak pakai alif artinya onta. Jamalun. Itu menyimpang ya ke pentingnya mad gitu. Kita harus jadi bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Saya bilang misalnya buku dengan buku sama aja, ya kan? Belajar, belajar, belajar sama aja bahasa kita. Jadi kalau bahasa Arab beda. Jamalun, jamalun beda. Jadi intonasi apa namanya vokal itu dipanjangkan tuh ada maknanya dalam bahasa Arab. Itu unik bahasa Arab kita. Paham ya, insyaallah. Nah, gitu. Makanya kalau kalau kita dengar lagu dalam bahasa Indonesia kan
Mau dikata apapun dipanjangkan bebas. Kalau bahasa Arab dipanjangkannya harus di madnya. Ya, nggak bisa di sembarangan tempat gitu. Seperti itu. Sekarang kembali lagi. Jadi ini fungsi wazan untuk mengumpulkan kata-kata yang satu bentuk, satu pola. Kalau saya bilang kumpulkan kata dengan wazan fa'alun. Nah, Bapak Ibu bilang kolamun, pulpen, komarun, bulan, alamun, bendera, tolabun, pencarian, jamalun, onta, gitu. Farosun, Farosun, kuda. kuda, Ada- naharun, sungai. Kalau Kalau sungai pakai nahun, alif nggak? kalau nah, Nah, sinnya sukun. oh sukunnya. Hmm. Ya farosun berarti. Farosun, kuda. Lagi, saya bikin cari isim lagi ya, dengan wazan eh fi'lun. Iya. Misalnya kirdun contoh. Kirdun tuh. Orang Yahudi dikutuk jadi kirdun kan ada di Quran. Kidrun. Ah, kidrun, kider. Itu pakai kof atau pakai kaf? Kider. Kalau pakai kof kayaknya. Kirdun Yang wajan itu ya. wajan. Pakai kof atau pakai kaf. Nanti bisa cari di kamus. Ada lagi yang lain nggak? Rijlun. Rijlun, kaki. Ilmun. Hmm. Apa lagi? Himarun. Itu tengahnya sukun yang saya minta. Oh itu. Fi'lun. Harus pas sama. Fi'lun. Kirdun. Tiflun. Ridun. Ilmun. Nah, gitu. Tiflun. Bi'run, Ustaz. Bi'run. Sumur. Biarun. Ya. Sumur. Nah, itu. Jadi sekali lagi fungsinya wazan ini mengklasifikasikan kata-kata yang satu ketukan, satu pola gitu. Contoh lagi yang satu model misalnya saya bikin contoh wazan misalnya apa lagi? Fa'lun. Contohnya Pak. Fa'lun. Nahrun, Harfun. Nahrun sungai. Syamsun. Syamsun matahari. Betul. Lagi Harfun. Huruf. fun. Betul. anfun, Anfun hidung. Betul. Nun. Majnun. Batnun. Harkun. Kebakaran. batnun, batnun. Batnun. Betul. Mafhum? Insyaallah cukup contohnya. Terus itu sampai berapa itu wazannya Ustadz? Seperti itu. Ya kan fa'ala. Nah, itu kan fa'ain lam. Nah, itu bisa menjadi tadi fa'alun, fi'lun, fa'alun. Itu sampai berapa dia? Maksudnya berapa lagi gitu? Banyak Selagi nggak? selagi ada sampelnya saja dalam keseharian. Berarti Oh, wazannya gitu. dibuat. Ada lagi nggak wazan yang berbeda selain wazan ini? Misalnya wazan fi'lun sudah fi'alun. Ada juga fi'alun. Fa'ilun belum Ustaz. Fa'il. Fa'ilun. Contoh fa'ilun apa? Ya, fa'ilun. Dari sun. Itu pakai alif. Darisun. Oh, Da. dari sun. Ya. Misalnya apa? Harojun. Fa'ilun kasrah tengah. Jalisun. Fa'ilun. Harijun. Harijun. Jalisun. Apa? Jalisun. Hamidun. Itu pakai alif. Apa? Hamidun. Pakai ya. Hamidun. Hamdun. 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 Enggak. Iya. Kan itu polanya ainnya di kasroh. Afwan. Berarti apa ya? Hamdun sukun ya. Eh, Hamidun. ada alifnya ini nggak ada alif. 3 huruf.
Kalau hamidun 4 huruf. Afidun. Apa? Fakhidun, paha. Kalau ainun Ustadz, ainun Enggak, ianya sukun, ainun. Tengahnya sukun. Ini fa'ilun, fakhidun, paha. Nah. paha ini. Katifun. Apa Wajib. itu? Katipun artinya? Ya, Wajibun. Kalau wajibun gimana? Kasih alif, wajibun. Oh, pakai waw. Pakai alif ya. Alif. Wajibun. Wajibun. Katipun ini nih. Katif itu apa? Apa nih? Apa? Ghorimun. katifun itu bahu. Kata orang Sunda. Apa? Bahu ya Ustadz. Bahu. Heeh. Katifun. Bolbun, bolbun, Ghalibun. bolbun, bolbun, Bolibun apa? Ghalibun. bolbun. Golbun. Kalau golibun pakai alif. Golibun pakai alif. Golbun Kolbun. kasrah tengah. Kolbun. Kolbun tadi ya. Fa'ilun. Kolbun wazan baru lagi fa'lun. Enggak, dia fa'lun mas. Iya, maksudnya fa'ilun. Cukup ya contohnya paham ya? Kenapa ada Jadi- wazan? Jadi Ya. kesimpulannya kalau kita ketemu isim 3 ini gitu, terus dia itu kita bisa membentuk ininya Ustadz ya, wazan, mauzunnya, istilahnya mauzunnya Ustadz. Wazan, bentuk wazannya. Wazan, bentuk wazan. Oh itu istilahnya bentuk wazannya, iya ya. Jadi kita bikin wazannya dan kita bisa klasifikasikan kata-kata yang ketukannya sama, harokatnya sama, ketukannya sama. Itu fungsinya wazan tuh gitu. Gitu. Ya Ustadz. Ini isim ya. Ini saya ambil sampelnya 2 aja ya. Nah, ini isim. Nah, ini isim. Kalau fi'il ada nggak yang 3 huruf asli? Nah ini. Afwan. Saya hapus dulu yang ini. Jadi ada wazan yang banyak ininya gitu ya Ustadz ya. Ada yang cuman sedikit kata-katanya Ustadz ya. Isimnya Ustadz. Kita baru bicara huruf asli 3. Disimbolkan dengan fa, ain, dan lam. Contoh fa'alun, qalamun. Ini saya sedikit biar sejajar. Jangan terlalu banyak contohnya. Nah, kalau fi'il sekarang, Fi'alun. saya bikin contoh fi'il. Wazan fa'ala. Fa'ala. Hadasa. Mengira. Menaksir. Hadasa. Kataba. Kataba. Ba'asa. Membahas. Mm-mm. Fataha. Fatah. Amal. Betul, fataha. Saya ambil 3 sampel aja ya. Lama banyak. Banyak fa'ala mah. Fa'ila. Rokiba. Rokiba. Apa lagi? Hadiba. Apa? Hadiba. Syariba. Syariba. Hadiba berarti Bungkuk. 3 aja cukup ya. Nah, Ya. 3 cukup. Tuh. Rohi. Jadi kalau huruf asli 3 disimbolkan dengan fa, ain, dan lam. Sekarang kalau huruf asli 4, huruf asli 4 nih. Nanti dibuka tutup saja speakernya supaya lebih jernih suaranya. Muharik apa? Ada Muharik? Dibuka tutup aja speaker. Nah, kalau huruf asli 4 ya, dia itu disimbolkan wazannya dengan fa, ain, lam, lam. Gitu, huruf asli 4. Tapi lam-lam ini bukan berarti hurufnya harus sama. Ini cuma simbol aja, cuma apa namanya, model aja gitu. Cuma huruf untuk mewakili sebagai rumus saja. Fa, ain, lam, lam.
Bukan berarti harus sama huruf lam-lamnya. Sekarang mau isim. Isim contohnya ada dirhamun. Berarti wazannya apa dirhamun? Fi'lan. 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 Fi'lalun. Fi'lalun. Dirhamun. Fi'lalun. Nah, gitu. Apalagi misalnya qimatrun. Apa wazannya? Eh, fi fi Fi'al. fi Fi'al. al apa tuh? Aduh lupa. Fi a fi al alun. Fi alun. Fi'alun. Qimatrun. Fi'alun. Nah, gitu. Itu Wazannya gitu. bisa dipasir nggak Ustaz? Bisa tes. Cuma supaya memudahkan, maksudnya supaya nggak membingungkan, saya lepas aja tasnya. Fi Supaya alun. fi'alun, qimatrun. Gitu. Apalagi misalnya. Matorun. Bandara. Matorun itu huruf 3. Fa'alun. Matorun di sini nih. Kan ada alifnya ya. Kalau matorun kan hujan. Kok ini matorun itu apa? Matorun Bandara bandara. ada alifnya. Alifnya bukan huruf asli, huruf ziyadah. Kalau kita, Bun, bisa. Ada alifnya. Fi'alun itu alifnya bukan huruf asli. Kalau kita, Bun, bisa, Ustaz? Kitabun alifnya bukan huruf asli. Oh iya. Kalau kirtasun. Qirtasun ada alifnya juga. Alif itu bukan huruf asli, alif itu huruf tambahan. Apalagi contohnya yang kata. Misalnya cukup 2 cukup ini ya isim. Cukup. Kalau fiil contohnya dahroja. Wazannya apa? Fa'lala. Fa'lala. Nah, fa'lala. Dahroja. Contoh lagi yang fa'lala basmala. Basmalah. Basmalah boleh nggak, Ustaz? Basmala. Di Quran ada itu, waswasa. Waswasa, betul. Damdama lagi. Dan lain-lain. Di Quran juga kan Ustaz, damdama itu kalau nggak salah. Di Quran. Fadamdama alaihim. Bisa difahami ya akhwat? Kalau 4 huruf asli dirumuskan dengan pola ini. Kalau 5 huruf asli dirumuskan dengan fa, ain, lam, lam, lam gitu. One. Kita bikin satu baris lagi. Huruf asli 5. Dirumuskan dengan fa, ain, lam, lam, lam. Bentar. Fa. Nah. Contoh misalnya safarjal. Safarjal itu buah persik ya. Jadi wazannya apa? Safarjalun. Jadi, Fa'al jal lalu. Fa'allalun. Safarjalun fa'allalun. Nah, gitu. Jadi kita yang bikin sendiri ya Ustaz. Ya, dari kata asli itu kita bikin polanya. Nah, polanya itu patokannya itu huruf yang kita jadikan sebagai rumus hanya boleh menggunakan kalau huruf asli 3 fa, ain, lam.
Kalau huruf asli 4, fa ain lam lam. Kalau huruf asli 5, fa ain lam lam lam. Gitu. Safar jalun, fa'al lalun. Kayak gitu. Jadi pahami fungsinya wazan? Insya Allah Ustaz. Kalau fiil tidak ada yang huruf asli 5. Yang ada cuma isim aja. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Wazan itu seperti itu. Huruf asli 3, fa ain lam. Huruf asli 4, fa ain lam lam lam. Lam lam. Huruf asli 5, fa ain lam lam lam. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Masya Allah. Nah, insyaallah. Kalau di wazan ini, huruf asli wazan, di wazannya ini ditambahkan salah satu huruf dari sa'altumuniha, berarti itu huruf bukan huruf asli. Sa'altumuniha. Salah satu dari sa'altumuniha. Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Ini seperti mungkin ikhwan-akhwat pernah belajar tajwid. Kalau huruf qalqalah dikumpulkan dalam ungkapan apa? Baju di toko. Nah, baju di toko atau kutbu jadin gitu. Kalau huruf idgham dikumpulkan dalam ungkapan Yanmu. Mau. yarmuluna. Kan? Kalau idgham digunnah yanmu gitu misalnya Oh, gitu. iya. Nah, modelnya begitu. Nah, huruf-huruf yang bukan asli atau huruf ziyadah itu dikumpulkan dalam ungkapan sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Mereka bertanya kepadaku tentang sesuatu. Sa'altumuniha, sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Nah, ini namanya huruf-huruf ziyadah. Kalau di wazan ini, wazan fa'ain lam atau fa'ain lam lam atau fa'ain lam 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 lam, kemasukan huruf ini sa'altumuniha berarti ada huruf ziyadahnya. Gitu. Contoh ada wazan fa'ilun, misalnya fa'ilun. Nah, berarti ada huruf yang bukan asli yaitu huruf apa? Alif. Alif. Oh, ini alif itu bukan huruf asli. Huruf aslinya tetap fa'ain dan lam. Gitu. Seperti itu. Jadi fungsinya belajar wazan supaya kita mengetahui oh ini huruf asli, ini huruf tambahan. Setiap ada penambahan huruf menunjukkan ada perubahan makna. Tapi kita bisa memilah oh kalau ini huruf asli, ini huruf tambahan. Dari mana? Dari wazan. Wazannya ada tambahan alif fa'ilun. Nah, alif itu kategori sa'altumuniha. Oh, berarti huruf ziyadahnya alif. Contoh lagi misalnya misalnya afwan. Contoh lagi saya bikin wazan istaf'ala. Mana huruf ziyadahnya? Alif. Sin. Alif. Nah, hamzah, wa, alif, sin, dan ta. Tiga itu. Gitu. Karena patokan huruf asli itu fa, ain, dan lam. Ini huruf asli. Gitu. Bisa difahami ya, kawan akhwat? Huruf ziyadah dikumpulkan dalam ungkapan apa tadi? Sa'altumuniha. Nah, itu sa'al tumuniha. Jadi Ustadz yang kata istighfaro juga sama barusan ya? Wazan yang barusan. Itu ada ziyadahnya berarti. Itu. Fukaro. Contoh misalnya gini. Saya punya kata, saya punya wazan istaf'ala. Ziyadahnya apa tadi? Alif, sin, ta. Nah, ini ziyadah. Nanti ziyadah ini
Di wazan ditulis, di mauzun, di kata yang sebenarnya pun akan ditulis. Dibenteng. Istaghfaro. Istighfar. Nanti ikhwan akhwat kalau mau mencari di kamus manual itu kamus dalam bentuk kitab, kamus klasik gitu. Kalau sekarang mah sudah online gitu ya. Nah, tapi kita mau ke kamus klasik, kamus yang masih bentuk kitab seperti Al-Munawwir. Saya mau cari arti dari istighfaro, saya tidak akan menemukan dari alif itu nggak akan ada. Dari hamzah nggak akan ada. Tapi adanya dari apa? Mulainya huruf Goin. Win. dari ghain ya. Faro. Dari ghain. Win. Ghain nanti cari materi huruf aslinya. Ghain terus fa terus ro Ro. huruf asli. Oh. Nah, dari ghain faro ini nanti ada turunannya istighfaro gitu. Jadi pahami fungsi mengetahui huruf asli dan huruf ziyadah? Bisa. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya insyaallah. Tapi ala kulihal itu baru pengantar ya. Kita nggak terlalu takut terlalu dalam. Apa namanya? Wazan itu adalah kesimpulannya wazan itu adalah rumus atau pola kata yang dibuat oleh para ulama untuk apa? Fungsinya untuk mengklasifikasikan kata-kata sejenis satu. Yang kedua untuk membedakan mana huruf asli, mana huruf ziyadah, huruf tambahan. Nah, kalau huruf asli 3, fa ain lam. Kalau huruf asli 4, fa ain lam lam lam. Kalau huruf asli 5, fa ain lam lam lam. Lam lam lam. Oke. Nah, ini namanya wazan. Fa'alun, fi'lun, ya, fa'lun, wazan. Ya. Bisa mohon ditutup saja yang mungkin masih dibuka. Kalau ini namanya mauzun. Kalau kata yang sebenarnya namanya mauzun. Sedangkan rumusnya namanya wazan. Polanya namanya wazan. Kata yang sebenarnya namanya mauzun. Nah, gitu. Itu istilahnya begitu. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Itu wazan dan mauzun. Nah, itu istilah-istilah dasar yang perlu kita ketahui. Ada pertanyaan? Bertanya Ustaz. Boleh, gimana Bu? Eh, apa jadi untuk pola dasarnya tuh kan fa'ala gitu ya. Nah, itu tuh ternyata berlaku untuk fiil juga ya. Selama ini saya menyangkanya fa'ala itu khusus untuk berlaku juga untuk isim. Selama ini saya apa ya mengira bahwa fa'ala itu untuk dasar untuk fiil aja gitu. Ternyata untuk isim juga bisa gitu. Jadi 3 huruf asli itu di sini ada tabelnya, baik itu isim maupun fiil. Cuma Oh kan iya. kalau fiil nggak ada tanwin. Iya, iya. Kalau isim ada tanwin. Misalnya qalamun fa'alun, lamnya ditanwin fa'alun gitu. Kalau Jadi itu menggunakan fa, ain sama lam itu ya walaupun isim gitu. sama. Oh, Rumus wazannya mah sama. Huruf asli 3, oh, 4, 5 gitu. ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi tambahan? Ustadznya, Iya, gimana Bu? kalau itu yang huruf tambahan itu apa harus berderet misalnya di depan atau misalnya nyempil misal di antara fa dengan ain gitu misalnya bisa nggak Ustadz? Bisa Kata nyempil contoh. Contohnya maf maf'ulun. Apa aja ziyadahnya? Wow. wow. Mim. Mim Mim. dan Wow. waw. Ini ziyadah. Gitu. Seperti itu. Bisa. Paham ya? Iya Ustadz. Makasih Ustadz. Afwan. Itu selesai untuk istilah-istilah dasar. Jadi ada wazan, ada mauzun.
Sekarang kita akan membahas ke fiil dulu. Kalau tadi ini aja apa pengantar aja. Mengenal wazan-wazan itu seperti itu fungsinya. Sekarang kita masuk membahas tentang fiil. Ya, fiil itu apa? Fiil itu madalla ala maknan. Jadi kata yang menunjukkan kepada makna wakturinat bizaman dan selalu disertai dengan waktu, sudah, sedang atau akan. Itu bedanya fiil dengan isim. Kalau isim itu tidak ada sudah, sedang atau akan. Kalau fiil ada. Gitu. Nah, fiil ini dibagi 3 ya. Ada fiil madi, fiil mudhari, ada fiil amr. Ya. Sekarang kita akan uraikan pembagian fiil secara lebih detail. Fiil dibagi ke dalam 2 model. Ada thulathiyun, huruf aslinya 3. Ada rubaiyun, huruf aslinya 4. Ada thulathiyun, ada rubaiyun. Yang sulasiyun huruf asli 3. Tadi rubaiyun huruf asli 4. Yang sulasiyun dibagi 2. Sulasiyun mujarradun. 3 saja. Mujarrad itu saja. 3 saja. Sulasiyun mujarradun. Tidak ada huruf tambahan. Tidak ada huruf ziyadah. Berarti sulasi mujarrad memang betul-betul hanya 3 huruf. Ada sulasiyun mazidun fi. Ada huruf aslinya 3, tapi ada huruf ziyadah yang disisipkan. Gitu. Huruf ziyadah itu tadi. Sa'altumuniha itu tadi. Nah, ada yang tambahannya 1 huruf. Berarti 3 tambah 1 jadi 4 nantinya. 3 huruf asli, 1 huruf tambahan. Ada yang tambahannya 2 huruf. Berarti total berapa? 5. 5. Ada tambahan 3 huruf, totalnya 6. Gitu. Berarti 6 itu 3 huruf asli, 3 huruf ziyadah. Gitu. Fi'il ada rubai mujarrad. Rubai 4 huruf asli mujarrad saja. Fakat. Mujarrad. Mujarrad itu kosong. Tidak ada huruf tambahan 4 saja. Kosongan aja. 4. Tidak ada huruf tambahan. Jadi 4. Asli semua hurufnya. Kalau mazidun fi ada huruf asli 4 plus huruf tambahan. Ada huruf tambahan 1. Berarti nanti jadi 5 huruf. Ada huruf tambahan 2. Berarti nanti jadi 6 huruf. 5 huruf. 6 huruf. Ini. Mafhum ya? Nah gitu. Nah, kita mau menguraikan satu demi satu. Kita akan memulai langkah dari sini. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang huruf aslinya 3. Huruf asli 3 itu tadi disimbolkan dengan pola apa? Wazannya dengan huruf apa saja? Fa'ala. Fa, Dan ain, lam. lam. Nah, itu. Ini simbol huruf asli. Nah, nanti kita mau lihat ada berapa dari fa, ain, lam ini ada berapa model gitu. Kita lihat di sini. Nah, saya mau bikin dulu tabelnya ya. Nah, kita bikin di sini. Boleh di sini. Fi'il sulasi mujarrad. Sini. Al-fi'lu. Layarnya kelihatan? Udah ada? Ada Ustaz. Oke. Fi'il sulasi mujarrad ada 6 bab. 6 wazan. 6 bab itu 6 pola. Saya bikin 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6.
Pertama, fi'il madi fa'ala. Pertama, fi'il madi fa'ala. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Satu. Fa'ala yaf'ulu. Nanti yang kita bisa lihat yang berubah-ubah itu di ainnya. Fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, fa'ala sama fi'il madinya masih fa'ala wazan. Mudhari'nya yaf'ilu. Itu yang kedua. Beda di mudhari ya. Mudhari'nya yaf'ulu bab 1, bab 2 mudhari yaf'ilu, beda di mudhari. Fi'il madinya sama. Yang ketiga, Fa'ala yaf'alu. yaf'alu. Nah, fi'il madinya masih sama fa'ala tapi beda di mudhari. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Yang keempat, Fa'ila, yaf'alu. yaf'alu. Yang kelima, Fa'ula, yaf'ulu. ulu. Masih fa'ila sih sebenarnya fa'ila. Yang Fa'ula, terakhir, yaf'ulu. Fa'ila, yaf'ilu. Batu kali mana bisa turun sendiri. Fa'ila, yaf'ilu. fa'ila ya. Kita bisa menggunakan rumus tadi ya. Satu kali. Mana bisa turun sendiri. Fa'ala yaf'ulu batu. Fa'ala yaf'ilu kali. Fa'ala yaf'alu mana. Fa'ila yaf'alu bisa. Fa'ula yaf'ulu turun. Fa'ila yaf'ilu sendiri. Nah, itu. Ustaz, itu urutannya pasti begitu ya Ustaz? Secara umum urutannya begini. Urutan di beberapa kitab sorof seperti ini. Kalau ada yang berbeda mungkin punya pilihan sendiri di dalam mengurutkan gitu ya. Tapi jumhur kitab-kitab sorof itu begini modelnya. Ya Ustaz. Ini bab berapa nih saya mau sebutkan? Misalnya bab berapa? 5. 5. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu. Dukhuma yadkhum. Gitu. Lagi, ini bab berapa? Fa'ila. 3, 4. Bab berapa? 4. 6. Syariba. Fa'ila. Yashrobu. Yaf'alu. Nah, bab 4. Gitu. Nanti kalau ikhwan akhwat di kamus online itu menulis fi'il madinya saja, nanti dia ngasih tahu mudhari'nya wazannya bab berapa. Contoh lagi misalnya bab berapa? 2. Bab qafaza yaqfiz. Bab 2. Gitu. Fa'ala yaf'il. Nah, contoh lagi misalnya bab berapa? 1. 5. Bab 1. Yang satu. 1. Fa'ala yaf'ul. Sakana yas. Umum. Saya dipahami ikhwan akhwat?
Bab-bab Insyaallah. tinggal dihafalkan aja. Hafalkan ada 6 bab tuh. Dikumpulkan dalam ungkapan batu kali mana bisa turun sendiri. Batu berarti au, fa'ala yaf'ulu. Yang berubah di ain. Kali fa'ala yaf'ilu, mana fa'ala yaf'alu, bisa fa'ila yaf'alu, turun fa'ula yaf'ulu, sendiri fa'ila yaf'ilu. Ada pertanyaan? Jadi kalau mau mencari mudareknya itu kita harus ini apa namanya? Kan ini fa'ala-fa'alanya sama tuh Ustadz ya. Jadi lihat di kamus ya Ustadz. Mudhari'nya harus lihat kamus. Misalnya kita menemukan kata, seandainya kita nggak hafal ya, kita harus Iya. lihat kamus. Misalnya, eh, misalnya, misalnya, jalasa misalnya gitu. Nah, jalasa itu kan fi'il madinya fa'ala. Tapi masalahnya fa'ala itu ada 3 kemungkinan. Apakah jalasa itu bab 1 yajlusu? Apakah bab 2 yajlisu? Apakah bab 3 yajlasu? Nah, maka kita lihat kamus, nanti dia ngasih mudhari'nya. Mudhari'nya itu yajlisu. Berarti bab 2 gitu. Saya difaham, Akhwat? Bisa. Kalau faula itu sudah pasti cuma satu alternatif, pasti bakal yaf'ulu. Kita Iya. bisa menebak. Di mana? Oh ya. Misalnya misalnya jabuna. Mudhari'nya pasti apa? Ya ju Ya ya jubula. Ya, Ya jubuna. Ya Jubuna. jubunu. ya Ya Bunu. jubunu. Faula itu nggak ada pilihan yang lain lagi. Nggak Bunu. akan bingung, pasti yaf'ulu. Jabuna pasti yajbunu. Ya jubunu. Gitu. itu Yang apa? artinya Takut. apa? Takut. Ya, takut. Jabuna juga. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk fi'il amarnya. Sekarang kita masuk fi'il amarnya. Tapi mungkin ada yang ingin bertanya. Ustaz, yang fa'ilah ini kan ada 2. Ini Hmm. nggak dikumpulin jadi dekatan gitu. Ustaz, fa'ilah. Ya, jadi urutan ini berdasarkan jumlah fi'il. Fi'il yang paling banyak menempati rekor pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, lalu kalau masih saya membuat afwan. Ini berdasarkan kepada apa namanya? Fi'il yang paling disimpan di bawah itu berdasarkan pada fi'il yang paling sedikit penggunanya digunakan. Jadi yang paling sedikit itu fa'ila yaf'ilu, paling sedikit. Dia itu jumlah kosakata dalam bahasa Arab itu kan 12 juta ya. Nah, ya, fi'ilnya entah berapa juta gitu, tapi fa'ila yaf'ilu oleh para ulama diteliti hanya kurang dari 30 kata saja. Kalau tidak salah cuma sampai 20, tidak sampai 30. Kurang dari 20 kata. Jadi sangat sedikit. Dari jumlah fi'il yang sekian juta, fa'il yaf'ilu sangat sedikit sekali. Nah, gitu. Sehingga disimpan paling bawah. Nah, jadi aslinya kalau kita menemukan fa'ila itu hampir akan menemukan yaf'alu mudhari. Yang fa'ila yaf'ilu itu ya 20 kata. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab sorof, kata ini, di luar itu yaf'alu nanti keluarnya. Bisa difahami? Baik, Ustaz, syukran. Jadi karena jarang sekali penggunaannya, maka simpan paling bawah. Paling bawah sekali gitu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau itu Ustaz, sedikit kan tapi sering digunakan gitu. Jarang sekali, jarang. Jarang. Jadi Fa'il kata yang jarang digunakan gitu. yang jarang digunakan. Gitu. Seperti wamiqo misalnya.
Wa mi. Wa miqo. Itu jarang sekali digunakan. Ada lagi mungkin tambahan? Ustadz, kalau misalnya itunya gundul semua, bagaimana kita tahu madinya itu fa'ala atau fa'ila atau fa'ula itu, Ustadz? Yang penting kita menemukan huruf aslinya. Misalnya huruf aslinya, misalnya gundul begini. Nah, nanti kamus menyediakan harokatnya. Kita buka kamus, dia akan ngasih harokat. Baik kamus online atau kamus berupa kitab, kalau kita tahu huruf aslinya, oh ini huruf aslinya 3 huruf, dod, ro, dan ba. Oke, kita akan menemukan nanti di kamus harokatnya. Seperti itu. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, cukup sampai di sini ya, insya Allah ya. Ini hafalkan saja. Nah, nanti besok minggu depan, afwan, kita murojaah sedikit masalah ini, lalu kita akan tambah cara membuat fi'il amr. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ada